Teman-teman, hari ini sebenarnya episode yang spesial karena kita hari ini baru upgrade kamera nih. Sayang banget Bang Doy nggak bisa nikmatin kamera baru kita nih. Kita baru ganti XS10. Nah, ini sekarang yang pakai kamera ini malah si Belinda, bukan si Doy. Kok kameranya lensanya ketutup sih, Be? Lo amatir pemain cadangan si pemain cadangan aja, cuman lensa dibuka kali. Gimana sih? Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Sila Sawangan. Sesuai dengan permintaan teman-teman yang ada di komentar, banyak yang minta kita untuk nge-review Sila Sawangan. Dan ini menarik banget teman-teman. Ternyata setelah kita ngedengerin dari komentar-komentar kalian, ternyata rumah ini benar-benar menarik. Kenapa menarik? Karena ini adalah satu rumah, satu gaya yang udah lama sebenarnya. Ini adalah Art Deco teman-teman. Nah, ini jarang banget ada developer yang gunain gaya ini sekarang. Nah, gaya Art Deco itu sebenarnya udah ada di tahun 1960-an. Kita belajar teorinya sedikit. Jadi gaya Art Deco ini adalah satu gaya di mana desainernya itu bebas untuk berkreasi semodern mungkin nih teman-teman. Dan unik, beda sama yang lain. Itu adalah tujuan dari Art Deco. Nah, biasanya mereka itu untuk ngedapetin jenis modernnya itu dari bentuknya yang mencolok nih teman-teman, dan menggunakan proporsi yang nggak biasa. Ciri khas dari gaya Art Deco teman-teman, pasti ada ziguratnya. Zigurat itu adalah penumpukan begitu. Jadi ini ada penumpukan kan, dari depan dia lebih rendah, dari atas dia makin lama makin tinggi. Nomor 2, ciri khas berikutnya adalah atapnya selalu datar. Dan yang ketiga, yang paling banget kelihatan itu adalah di lengkungan-lengkungan yang ada di fasad rumahnya nih, seperti kayak di sini nih teman-teman. Nah, itu adalah yang ngebikin rumah ini makin kelihatan Art Deco. Cuman ya ini tentu diaplikasikan di zaman sekarang teman-teman. Jadi tentu nanti si interiornya itu pasti tetap modern zaman sekarang. Jadi bentuknya aja dari rumah ini yang Art Deco. Yuk sekarang kita bahas rumahnya. Teman-teman, ini adalah salah satu pola favorit gue untuk carport. Kenapa begitu? Karena ini adalah satu kotak-kotak kecil begitu dari batu alam nih, batu candi nih teman-teman. Disusunnya itu satu-satu gitu, ini repot banget masangnya. Dan kalau kita bikin di bawahnya itu nggak keras, pasirnya kurang padat, ini akhirnya bisa lebih gampang bergelombang. Tapi kalau udah jadi perfect kayak gini, enak banget untuk dilihat nih teman-teman. Nah sekarang teman-teman bisa lihat di bagian sininya, ini adalah concrete wood lah, conwood. Jadi teman-teman bisa lihat cara kita nyusun conwood itu bisa macam-macam. Bisa juga nih kayak gini, satu di bagian sininya tuh dia bergeser ya, jadi nggak benar-benar lurus, ngebikin kalau kita lihat dari jauh itu benar-benar jadi beda nih teman-teman. Nah konsep dari rumah ini tuh kenapa sih di depan itu masif begini? Karena ini konsepnya adalah villa di Bali teman-teman. Jadi kalau kita sekarang ngelihat dari luar itu, kita nggak bisa ngelihat aktivitas orang yang ada di dalam, jadi lebih private nih. Dan teman-teman bisa lihat di bagian sininya, ini gunain kamprot yang rapi banget ya. Nah ini Art Deco banget sih, ini bener melengkung-melengkung kayak begini. Habisnya yang gue suka adalah pertemuan-pertemuan ini tetap garisnya tegas. Jadi pertemuannya bisa lihat nih teman-teman di sini nih. Ini bikin satu detail yang sangat unik nih. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini ada batu koral ya, lucu ya. Jadi batu koral itu bisa jadi satu variasi supaya nggak monoton nih si carport kita. Jadi di sini itu ada batu alam yang tadi, dan bagian sininya ada si batu koral. Nah sekarang kita lihat ke sini yuk. Jadi rumah ini tuh masuknya dari samping teman-teman. Khas banget kayak rumah-rumah di Bali. Di sinilah ada pagernya nih. Pagernya keren banget, detail banget nih. Ini tuh ada buletannya nih. Buletannya itu untuk mata kunci. Jadi dibikin tuh platnya itu benar-benar ngikutin si buletan ini. Dan ini gunain plat besi, dan di sininya pakai besi perforated nih teman-teman. Lucu ya? Yuk sekarang kita masuk yuk. Oke, begitu masuk, teman-teman bisa lihat ini ada dua bangunan yang terpisah, teman-teman. Jadi ada satu bangunan yang di sini, yang tadi ada tembok masifnya, dan ada satu bangunan yang ada di sini. Jadi itu maksudnya apa sih? Yuk kita lihat masuk rumah yang ini ya.
Oke, kalau ini dia gunain double triplek yang di finishing Duko, teman-teman, rapi banget ya. Warnanya abu-abu kayak gini tuh sama banget persis sama si ini ya nih, kusennya. Oh, ini kusennya kayu juga ternyata. Dia itu sama persis sama ini, teman-teman. Nah, ini kusennya itu aluminium yang warnanya itu disamain sama si warna pintu ini. Ini bisa begini sih sebenarnya. Jadi aluminium ini dia ada yang warna model kayak gini. Jadi kita bisa bawa sampel aluminiumnya untuk nyamain si warna pintu ini yang di Duko nih, dari double triplek. Oke, ini mereknya Dexon, oke. Nah, begitu masuk ternyata ini adalah satu kamar tidur yang memiliki kamar mandi sendiri nih, teman-teman. Oke, kita bahas dari depan ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kamar mandinya itu dia gunain homogeneous style. Di sini homogeneous style-nya itu yang agak keset. Oke banget untuk dipakai di kamar mandi, jadi nggak licin. Habis itu yang keren adalah bagian sininya nih, teman-teman. Ini adalah bagian si melengkung ya. Jadi ketika kita punya satu dinding yang melengkung, habis itu di finishing pakai keramik yang dipotong-potong gini mengecil supaya bisa dapat melengkung ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Itu sekitar 15 sentian dipotong supaya dapat melengkung ya. Itu jadi bikin si rumah ini tuh lebih estetik ya. Keren banget sih. Dan teman-teman nggak lupa di atasnya itu masih dikasih satu tempat untuk naruh lampu nih. Indirect lamp di sini, dan ini gunain spotlight. Ada 1, 2, 3. Oke, kalau untuk showernya dia pakai Toto yang standar aja. Habis itu di bagian sininya ini juga pakai Toto yang kotak. Dan ini masih ada lemari di bawah wastafel ya. Oke, sederhana aja. Ini pakai yang HPL yang warna putih aja, sedangkan yang luarnya itu dia pakai HPL yang warnanya itu coklat muda. Nah, di bagian sini ada apa nih, teman-teman? Nah, di kacanya ini bisa jadi satu inspirasi juga buat teman-teman. Jadi kalau kita pengen punya satu kaca yang bisa digunain juga untuk storage, itu bisa pakai si aluminium kayak begini nih. Nah, begitu dibuka begini, dia masih ada satu storage yang banyak. Kenapa sih dibelahnya di tengah gini, teman-teman? Supaya dia tuh ketika dibuka itu nggak ngebuang space. Jadi, nah, dia bisa digunain di ruang-ruang sempit seperti ini nih, teman-teman. Oke, di bagian sini teman-teman bisa lihat ini adalah kloset standar Toto, dan nggak lupa udah disiapin satu stop kontak di sini. Dan stop kontak itu merek Schneider, salah satu merek yang oke juga di dunia arsitektur sekarang. Ini merek mahal. Dan di sini nggak lupa ada jendela zigzag supaya udara di kamar mandi ini selalu baik. Oke, kalau untuk lantainya dia pakai vinil, teman-teman. Gue suka banget sih vinil warna kayak gini. Kenapa? Karena kalau untuk rumah yang nggak terlalu besar, ngebikin si rumah ini kelihatan lebih luas, teman-teman. Karena warnanya kan cerah. Kalau kita punya ruangan yang kecil itu jangan kita pakai vinil yang warnanya gelap nih, teman-teman. Bisa pakai vinil yang warna kayak gini. Dan itu dipadu padan sama dia di HPL-nya ini, itu juga bagus warnanya. Jadi bener-bener teman-teman bisa lihat ya. Yang ini sedikit lebih gelap dibandingin HPL yang dipakai untuk jadi pelapis di furniture rumah ini. Oke, tentu karena rumahnya ini tuh ada bulat-bulatnya, ada lingkaran-lingkarannya itu, furniture-nya juga harus ngikutin kayak gini nih, supaya dari luar dan dari dalam itu tetap senada nih, teman-teman. Oke, di bagian sini teman-teman bisa lihat. Hari ini kita syuting sama istri gua karena Bang Doi apes banget, bukan apes sih teman-teman ya. Jadi ceritanya dia itu kena COVID-19, teman-teman. Setelah dia kemarin tangannya patah habis main rollerblade, sekarang dia kena COVID. Bantuin doa ya, teman-teman. Tapi bantuin doanya selain dia cepat sembuh, supaya dia besok-besok nggak nakal lagi. Jangan songong sama jangan egois. Jangan songong sama jangan egois. Itu bukan gue yang ngomong, istrinya yang ngomong, suruh kita ngomong kayak gitu sama dia. Ya. Nah, inilah pemain pengganti kita. Oke, sekarang kita lihat di bagian sini, teman-teman. Ini ada push button-nya. Oke, dan ini bisa jadi satu lemari untuk naruh baju nih. Cuman sayangnya di sini nggak dikasih ini ya. Nggak dikasih gantungan untuk si bajunya. Nah, ini sebenarnya lucu ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya satu space di sebagian sini gitu, itu kita bisa bikin satu ambalan-ambalan kayak gini. Cuman supaya nggak monoton, jangan cuman kotak-kotak doang nih, teman-teman. Tapi bisa di overlap di sebelah sini. Habis itu di sini dia beda lagi.
Dan kalau teman-teman suka sama pola ini, teman-teman bisa pause video ini. Habis itu teman-teman bisa kasih ke desainer interior teman-teman. Jangan lupa di bagian sininya itu dikasih lampu-lampu indirect lamp gini. Dan yang kerennya adalah gini, ini ada drop ceilingnya nih teman-teman. Drop ceilingnya itu detail, karena di bagian sininya itu juga ada cowakannya begitu. Jadi nggak cuma flat-flat aja. Nah, drop ceilingnya ini itu ukurannya dipasin sama si lemari ini. Teman-teman bisa bayangin kalau drop ceilingnya itu lebih maju lagi. Nggak akan kelihatan semanis ini nih teman-teman. Nah ini jadi kelihatan rumah ini tuh benar-benar berkonsep banget dan benar-benar rapi. Oke. Bagian sini teman-teman bisa lihat ini adalah tempat untuk duduk-duduk di sini. Jadi ini bisa jadi satu inspirasi juga buat teman-teman. Jadi kita punya satu tempat tidur di situ, kamar mandi di sini, dan ini masih ada satu tempat yang bisa digunain untuk kerja nih teman-teman. Apalagi sekarang lagi zaman COVID-19. Dan COVID-19 itu nyata banget teman-teman. Karena tim kita ini benar-benar bersedih banget, kita udah ada satu orang yang kena COVID. Dan itu ngebikin rumah-rumah zaman sekarang itu benar-benar harus punya satu tempat buat kerja yang enak. Nah ini salah satunya adalah inspirasi yang menarik. Karena kalau kita lagi bekerja di sini, kita nggak ganggu istri kita atau suami kita yang di situ lagi tidur. Dan di sininya teman-teman bisa lihat, ini keren ya. Jadi ini caranya adalah dikasih taco seat nih teman-teman, supaya bisa bulat kayak gini. Jadi kalau HPL itu melengkung seperti ini agak sulit, dia mesti diganti sama taco seat. Taco seat itu lebih murah daripada HPL dan kekuatannya tidak sekuat HPL. Tapi selama dia ditaruh di tempat yang kering dan nggak langsung kena air basah, dia akan aman-aman aja sebenarnya. Jadi kalau bagian-bagian yang mungkin agak-agak basah-basah segitu, dia mungkin kasih HPL. Cuman kalau untuk variasi-variasi gini, supaya kita dapat melengkung-melengkung ya, supaya dapat art deco-nya seperti bangunan di luar ya, kita bisa pakai taco seat kayak gini. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Gue suka banget sih detailnya dari rumah ini. Ini adalah salah satu rumah yang bisa gue bilang favorit selama gue nge-review. Kenapa? Karena dia kayak gini-gini aja dipikirin nih teman-teman. Tangganya itu nggak benar-benar lurus-lurus aja di sini, tapi di sini dibelokin nih. Nah, seru ya. Yuk, sekarang kita ngeliat ke sini. Masih ada satu beanbag di sini ya, sofa beanbag. Dan di sini ada satu tempat tidur queen. Dan di sini masih ada wall panel ya. Wall panel itu pakai HPL dan dikasih variasi aluminium warna hitam. Dan ini serunya kenapa? Karena ini benar-benar beda-beda nih teman-teman. Jadi ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar lagi, habis itu di situ ada yang garis-garis kecil-kecil. Nah, ini bisa dicontek buat teman-teman ketika pengen punya satu wall panel yang kelihatannya modern. Dan di sini jangan lupa dikasih indirect lamp. Bagian sini ya teman-teman bisa lihat supaya tetap nggak monoton ya. Ini warnanya bagus sih. Jadi ini kan warnanya di sini kan terang ya. Supaya nggak monoton di sini kasih abu-abu dari fabric, dan itu gunanya tentu kalau misalnya kita lagi tidur, yang di bagian sini itu masih bisa dipakai untuk senderan nih. Kalau di situ bisa dipakai senderan buat di kepala, di sini juga bisa buat senderan juga buat kepala kita nih. Kayak menarik ya idenya. Cuman ya aneh juga nih. Ya, sayang sekali saudara-saudara. Pengen kelihatan cantik, ada lampunya. Ada lampunya keren ya? Lampunya keren. Padahal harusnya tinggal dikasih adjuster, jadi daun pintunya nggak buka. Ya tapi nabrak juga sih sama lampunya ya. Nggak bisa, ini tetap, iya kecuali adjusternya di sini. Tapi nabrak juga sama ini. Iya. Ini salah naruh nih, sayang ya. Ya, nggak ada gading yang Taruh. Wih lah. Makanya bro, gue kasih tahu ya kan. Kadang-kadang lu mesti terima apa adanya lah, jangan terlalu ideal. Nggak ada yang ideal. Ini kan. Udahlah kawin aja, nanti diperbaikin di tengah jalan. Ini nih gue banyak salahnya. Kenapa kayak gitu? Cara kayak gini. Kalau kita mau buka jendela lemari ini sini, kita mesti geser ini dulu nih. Ya. Jadi mestinya mungkin ini naruhnya jangan di sini. Dia mesti taruhnya di sini nih. Oke. Kalau dia taruh di sini, jadinya ketika istri kita lagi ada di sini, ya kan, kita bisa ngobrol di sini. Ya kan? Coba tes Beb, dari situ. Enggak, coba lu tes Beb. Tes. Ya kan? Gini, jadi gua ngadep ke sini, ya kan? Lu ngadep ke situ. Enak kan? Posisinya, Bro, ya kan? Iya. Kenapa posisi lo gitu? Enggak. Cuman ini cuma ada di kamera, Bro. Iya. Kalau di kehidupan nyata gue lagi gini ngomongin apaan? Ngomongin duit. Habis itu gue bilang, lu rese banget, lu gue tinggal juga, kayak gitu. Jadinya berantem terakhir. Bahaya juga nih hadap-hadapan gini. Ya, kita masuk ke rumah berikutnya.
Oke, teman-teman, di sini yang seru adalah di bagian sininya itu masih ada satu taman yang cukup luas. Wah, ini keren ya, melati nih, men. Ini adalah tempat untuk apa? Untuk cuci-cuci nih. Jadi udah disiapin sama dia di sini, tempat buat nyuci-nyuci. Dan ini nanti kita bisa kasih gantungan-gantungan. Jadi nanti kita bisa buat naruh gantung baju, dan itu udah disiapin di sini nih. Ini adalah solar tub, teman-teman. Ini adalah material pengganti kaca yang sekarang lagi tren karena dia ringan. Jadi ininya nggak perlu terlalu besar nih besinya. Jadi kita bisa pakai solar tub ini, dan dia tingkat kebeningannya cukup hampir menyerupai dari kaca. Cuman tentu aja ada kekurangannya. Kekurangannya kalau lagi hujan dia sedikit lebih berisik. Oke, di bagian sininya teman-teman bisa lihat, ya ini sederhana aja sih, cuma lemari-lemari doang. Dan ini ada satu mesin cuci front loading. Mesin cuci front loading itu jangan lupa loh teman-teman, dia deterjennya beda sama mesin cuci yang bukaan atas. Kenapa sih mesin cuci front loading sering dipakai? Karena mesin cuci front loading itu kalau kita lagi nyuci baju kita nggak cepet rusak. Makanya dia harganya lebih mahal dan deterjennya juga berbeda. Oke, ini juga bisa jadi satu inspirasi buat teman-teman. Jadi di sini dia pakai besi 2x4 nih, sedangkan di sini pakai 2x4 juga. Tapi dia naruhnya gini. Nah, ini bisa dilihat nih di sini ya nih. Tuh, dia ngelasnya di sini. Ya kan? Jadi dia ngebentuknya tuh L gitu, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari jauh, dia tuh kesannya berbeda gitu daripada cuma lurus-lurus aja. Dan menjadi sedikit lebih tebal. Nah, inilah Art Deco ya teman-teman. Desainernya itu bebas untuk ngelakuin apa aja untuk ngebikin bangunan itu makin kelihatan modern. Kalau teman-teman kepengin punya satu taman yang di bagian sininya adalah rumput, bagian sininya adalah si batu koral. Teman-teman bisa kasih kayak gini nih buat jadi pagar ya. Jadi ini adalah besi siku nih teman-teman. Jadi dia bisa buat magerin antara si koral sama si rumput nih. Yang gue suka dari satu rumah yang ada inner garden nih teman-teman. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau kita di sini kan nanti adalah ruang makan yang nanti akan kita lihat. Di situ adalah tadi tempat tidur yang kita udah review ke situ. Itu ngebikin di semua tempat di rumah ini itu punya view teman-teman. Karena kita punya inner garden. Dari situ kita bisa ngeliat ke sini, bisa ngeliat pohon-pohon. Dari sini ketika kita makan pun juga bisa ngeliat si pohon-pohon. Jadi konsep rumah ini lucu juga. Dari depan itu masif, nggak kelihatan. Ternyata begitu kita masuk rumah ini, aktivitasnya bisa jadi beragam nih teman-teman. Karena bisa punya view yang banyak dan punya satu tempat untuk ngumpul bersama di tengah kayak gini. Nggak lupa, untuk perjalanan dari depan ke dalam itu, dia juga udah ada ini nih, si solar tub ini yang udah dikasih besi-besi begini. Jadi kalau kita dari depan mau masuk rumah itu nggak kehujanan lagi, karena udah ada si solar tub ini yang dikasih besi-besi gini. Kanopi lah istilahnya. Oke, ini teman-teman bisa lihat di bagian sini gue suka banget nih. Kalau teman-teman suka ngelihat ada di Bali, ini namanya adalah Monster Rock atau bisa dibilang juga batu curi. Nah, ini benar-benar banyak banget di Bali. Dan ini cara pemasangannya itu keren ya. Jadi benar-benar kelihatan alami banget. Begitu kita masuk itu semua pintunya pintu geser. Dexon, ini Dexon sering banget gue pakai kalau bikin aluminium. Dan ini udah pakai keramik motif kayu nih teman-teman. Dan disusunnya itu begini nih. Kalau misalnya dia disusun kayak begini, itu akan terjadi banyak nutnya nih gitu. Tapi kalau misalnya kita nyusunnya kayak gini, nutnya itu benar-benar dipas di sini. Tapi kalau kita bikinnya begini, dia ada kepanjangnya dan itu nanti akan ada nutnya. Jadi akan kelihatan nggak se-clean ini. Nah, ini bagus juga sih cara naruh pola lantainya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk ke rumah yang utamanya ini, teman-teman bisa lihat langsung ketemu sama si living room. Living roomnya ini dia gunain HPL di sini. HPL-nya juga pakai motif yang marmer. Ini buat jadi wall panelnya. Bagian belakangnya ini kelihatannya tuh seperti kayak finishingnya piano nih teman-teman. Finishing piano itu adalah ketika kita lagi ngeliat begini kita bisa ngaca. Nah, finishing itu mahal banget, namanya lacquer. Cuman kalau kita mau ngakalin supaya dapat finishing kayak gitu, tapi harganya lebih murah ya bisa pakai kayak gini. Ini pakai HPL aja sederhana. Abis itu dikasih kaca nih. Nah, ini kaca nih teman-teman. Ini ada kacanya kalau teman-teman bisa lihat nih. Ini bro, lihat nih. Nah, ini tuh kaca nih. Nah, jadi kelihatannya begitu kita kayak gini, kita bisa seakan-akan ngaca seperti
finishing lacquer pada piano. Oke, yang kita lihat di sini, ini warna sofanya Bali banget sih. Jadi pengen ke Bali ya. Yuk. Yuk. Pengen banget ke Bali, cuman ya keadaan COVID ini lagi parah banget teman-teman. Kita mesti, dari pribadi kita mesti jaga banget supaya apa? Supaya semua Indonesia bisa cepat sembuh, keadaan kembali seperti semula, dan habis itu kita bisa ke Bali bareng-bareng sama pacarnya Bang Bewok. Ya kan? Iya nggak sih bro? Udah, iya. Iya. Gara-gara doi nih, kita kemarin mau ke puncak sama pacarnya Bang Bewok, nggak jadi. Dia mau bandel. Jadi batal semua acara kita. Asli. Sekarang kita mau ngeliat ke bagian sini ya. Ini ada sofa yang kayak Bali-Bali gitu, dan di sini masih ada bagian L-nya. Ini custom teman-teman. Karena ini HPL yang sama HPL yang dipakai di situ. Jadi kalau kita mau bikin satu sofa yang custom, itu juga bisa pakai base itu dari HPL. Dan ini di sini disediain juga satu meja di sebelah sofanya itu yang juga gunain HPL yang sama ini. Dan ini terpisah teman-teman. Nah, jadi nggak perlu juga ini harus satu bagian. Yang penting tingginya sama, kurang lebih ini hampir sama kan. Habis itu warnanya sama, jadi bisa jadi satu kesatuan dari sofa ini. Yuk kita ke bagian sini. Di sini adalah ruang makan ya. Ruang makannya buat 4 orang, dan ini adalah meja beli jadi udah pasti ukurannya enak. Cuman sayangnya di atas ini tuh dia pakai satu model begini aja sih. Kalau gue lebih suka, karena ini mejanya memanjang, dia mungkin cari lampu yang agak memanjang. Oke, di bagian sini teman-teman bisa lihat ini adalah dapurnya. Dapurnya sederhana aja. Ini dia ada satu laci yang besar banget. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Di bagian sininya itu kenapa ada satu kotak lagi? Karena ini adalah tempat untuk bagian bawah dari si kompor ini. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat, ini adalah sinknya. Sink ini mereknya lumayan keren juga nih teman-teman. Ini mereknya TK. Ini salah satu merek yang cukup oke untuk sink. Cuman ini belum ada peredam kiri kanan sama bawahnya. Nah, kalau kita mau bikin satu dapur, kita harus punya cooker hood nih teman-teman. Nah, cooker hoodnya itu bisa disembunyiin kayak model ini nih, teman-teman bisa lihat. Nah, itu disembunyiin, ini mereknya TK juga. Dan di bagian sini kosong nih. Berarti ini dia mungkin pakai model yang cerobong, jadi bisa langsung ke luar. Di bagian atasnya ini teman-teman bisa lihat, ini masih ada laci-laci buat penyimpanan yang jarang kita pakai. Dan supaya berbeda, di bagian sini dia pakai aluminium warna hitam yang lagi ngetren. Nah, ini gue suka banget, dia naruhnya ada di atas, bukan di bawah. Karena kalau di bawah itu nih bagian sini tajam banget, suka kena kaki. Atau kita taruh di sini, nanti anak-anak kita yang masih kecil, yang masih belum bisa aware, itu bisa kena dan bisa luka. Makanya ditaruh di atas sini teman-teman. Jadi nggak bakal nyalakain kita nih. Kecuali kalau misalnya lu kali Beb ya. Beb, sini Beb. Apalagi? Lu pasti mengukur tinggi gua. Iya. Ya, lu kan kena. Oh, nggak kena, aman. Jauh. Lu bro. Lu kena lu. Kena lah tuh. Oh, kena. Cuman karena ini ada posisinya itu di belakang, teman-teman. Jadi ketika dia dibuka itu masih ada jedanya di sini. Karena kita kan pasti buka cuma sebatas ini. Makanya itu bagus kalau ditaruh di atas, teman-teman. Kalau ininya itu nggak mundur, dia rata begini. Ketika kita buka kayak gini, ya pasti kena. Karena kalau kayak gini kan kita udah tertahan sama ini nih. Oke, jangan lupa kalau dari sini sampai situ 60 cm. Dan ini yang bagus itu juga 60 cm. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini dia pakai bronze mirror, dan di sininya itu dia pakai marmer motif white Carrara, dan masih ada plainnya di sini. Bagus ya. Jadi ini adalah detail-detail kecil. Gue suka sih sebenarnya interior designer sama arsiteknya. Jadi detail-detail kecil kayak gini dia tetap pakein supaya dapur ini tetap kelihatan manis. Nah, di bagian sini ada satu tempat buat kulkas. Jangan lupa kalau ada tempat kulkas kayak gini selalu dikasih jeda supaya kita nanti kalau kita ganti kulkas tinggal ganti doang, yang bisa lebih tinggi lagi seiring perkembangan dari keluarga kita yang makin besar. Cuman sayang ya di bagian sini teman-teman, itu nggak bisa dibuka sempurna karena dia mentok sama si marmernya nih. Nah, gini nih. Jadi mestinya kalau kita mau pakai yang di sebelah kayak gini, ini tuh bagian sininya nih. Ini tuh adalah yang model masuk nih teman-teman. Jadi di sini tuh ada bingkainya gitu, dia model masuk. Jadi nggak
nggak kayak gini, tapi ada bingkainya dulu begitu, baru ada si pintunya ini. Jadi ketika ditarik sini dia nggak akan mentok. Tapi itu simple lah, kalau teman-teman nanti beli rumah ini tinggal diganti aja itunya dan bisa langsung beres. Oke, sekarang kita lihat sini. Ini adalah satu powder room. Powder roomnya itu asik ya, jadi dia benar-benar pas nih, tinggi gue 185 cm dan nggak mentok. Dan ini buat WC juga enak. Di sini buat si klosetnya dia masih pakai Toto yang standar, dan nggak lupa di bagian sininya ini dikasih ketebalan lagi dindingnya di sini supaya masih bisa buat naro-naro sirih gading kayak gini. Nah, ini sirih gading adalah salah satu tumbuhan favorit gue karena dia gampang banget tumbuh. Kalau kita nggak mau repot pakai tanah kayak gini, tinggal dicelupin doang ke dalam air, botol air, nanti dia bisa tumbuh teman-teman. Nanti airnya tinggal diganti seminggu sekali. Habis itu nanti dia bisa menjalar-jalar kayak gitu, tinggal dipotong lagi, masukin ke botol lagi, dia tumbuh lagi. Dia gampang bro. Dicelup tumbuh ya? Makanya lo kalau nyari bini, carilah yang kayak sirih gading. Gampang diurus. Oke, kalau untuk jendela dia masih pakai model yang sama kayak yang di sana. Di sininya pakai Toto yang standar, cuman dikasih meja nih. Nah, ini seru. Jadi teman-teman kalau pengen punya satu wastafel itu belinya yang udah standar, yang nggak mahal, ternyata masih bisa dikasih satu meja kayak gini yang ngebikin si wastafel ini naik kelas menjadi kelihatan mahal. Oke, sekarang kita mau ngeliat ke bagian luar ya teman-teman. Cuman ini adalah rumah yang tipe besar ya. Kalau standarnya itu di bagian sini adalah tembok nih teman-teman. Dan di sininya udah rumah yang lain lagi. Nah, ini masih ada satu tempat di sini. Nah, ini pakai conwood teman-teman. Dan masih ada satu tempat buat bersantai di sini. Enak banget ya, kayak di Bali banget. Oke, bagian luarnya teman-teman bisa lihat nih. Gue suka banget sih lengkungan-lengkungannya. Dan ini perpaduannya adalah warna abu-abu muda dan abu-abu tua. Dan nggak lupa di bagian sini dikasih topi-topi. Cuman sayangnya topi-topi di sini nggak dikasih garis lagi ya, tali air supaya airnya itu bisa nggak menjalar ke dalam dan ngotorin bagian sini. Cuman kan ini udah warna gelap, jadi mungkin kalau ada air terus-terusan begitu, dia tetap nggak terlalu kelihatan. Yuk, sekarang kita mau naik ke lantai 2-nya. Yang gue suka adalah di bagian sininya itu masih ada jendela-jendela ini, teman-teman. Jadi ketika kita naik ke tangga itu dia nggak mungkin gelap gitu. Jadi selalu ada cahaya alami yang nerangin si bagian tangga ini. Dan nggak lupa di bagian sini dicoak supaya mesin dari si korden ini nggak terlalu kelihatan. Yuk kita naik. Gue suka juga model railing ya, karena railing itu yang bagus itu adalah sebenarnya turun-turun ke bawah gini, supaya anak kecil tuh nggak bisa manjat dan lompat ke sana. Oh, di sini juga masih ada satu jendela lagi. Cuman sayangnya jendela ini ada jendela hidup yang cuma bisa dibuka sama orang setinggi gua nih. Biasanya dia agak lebih pendek lagi nih. Kan kasihan kalau Bang Bewok tinggal di rumah ini dia nggak bisa buka. Akhirnya nelpon gue cuma buat buka jendela. Man, tolong man. Wah gila kali lu bro. Aduh. Oke, sekarang begitu masuk ke lantai 2-nya, teman-teman bisa lihat di sini ada satu ruangan dan di sini ada satu ruangan. Kita bahas yang sini dulu ya. Ini adalah ruang tidur utamanya. Enak juga ya kayak di hotel teman-teman. Jadi di bagian sini itu masih ada balkon. Bagian sini masih ada balkon dan teman-teman bisa lihat ini tuh bentuknya seperempat lingkaran lagi. Nah ini favorit gue nih. Ini adalah pot dari Teraso nih, keren banget ya, zaman sekarang banget. Dan ini untuk bagian si railingnya itu dia pakai perforated yang di sini dikasih besi hollow 2x4. Gue suka sih lightingnya. Lightingnya kelihatannya sederhana aja tapi menarik karena di atas itu dia pakai ada drop ceilingnya. Di bagian sini masih dikasih indirect lamp, dicoak lagi ke atas. Dan di bagian sini sebagai tempat untuk nutupin si mesin-mesin korden ini, dia juga kasih lampu tuh teman-teman. Jadi di bagian situ ya teman-teman masih bisa lihat ada samar-samar warna kuning di situ. Nah di bagian depannya teman-teman bisa lihat ini ada wall panelnya dan ini motifnya sama kayak di bawah juga, pakai satu HPL yang sama. Gue suka banget sih. Kalau gue pribadi gue lebih suka satu rumah itu HPL-nya sama semua. Jadi kelihatannya itu bener-bener rapi. Untuk lantai dia pakai vinil. Ini juga masih pakai si hitam-hitam dari aluminium itu. Jadi kalau teman-teman suka motifnya kayak gini, teman-teman bisa pause video ini, habis itu bisa kasih ke desainer interior teman-teman nih. Ini ada kotak-kotakan kayak gini nih teman-teman. Ini sekitar 1x1 ya. Sekarang dari tempat tidur sini, teman-teman bisa lihat kita mengarah ke
walk-in closet ya. Walk-in closetnya sederhana aja, kecil karena juga rumah kompak. Ini pakai aluminium hitam teman-teman, dan ini masih ada satu bagian di sini. Itu masih bisa diterusin buat si pakaian kayak gini, kemeja. Jadi bisa dapat panjangan ke sana dan bisa muat banyak nih teman-teman. Yang seru di bagian sininya itu dikasih kaca teman-teman. Jadi ngebikin si ruangan ini tuh nggak terasa sempit. Karena ini dia los-los aja, cuman ya ada kekurangannya. Kekurangannya adalah bajunya harus selalu rapi. Di bagian sini masih ada satu tempat untuk berias atau sekedar sedikit untuk naro-naro barang nih teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena di bagian sini masih ada jendelanya. Jadi dia nggak di full ke atas, ngebikin si rumah ini dari depan sampai ke sini itu benar-benar cross ventilationnya bagus. Apalagi di bagian sininya pun juga masih ada jendela. Jadi kalau kita beli rumah ini itu nggak akan kekurangan cahaya alami ketika siang hari. Dan yang lebih kerennya lagi adalah di sini. Dia pakai Toto aja yang lebih mahal, dan ini masih pakai model yang sama kayak di bawah. Ini ada satu kaca yang ada bagian sini bisa nyala lampu. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini ada Toto standar aja, dan ini dikasih kayak gini-gini. Jadi ini partisi antara kamar dan kamar mandi ini itu dia pakai gypsum ya. Jadi bagian sini itu masih bisa dikasih HPL. Jadi kalau kita mau bikin partisi dari HPL pun juga bisa pakai multiplex, abis itu dilapis HPL kayak gini. Jadinya bisa kelihatan lebih modern. Nah ini yang gue bilang keren banget. Gila, seru sih. Ya kalau kita mandi siang hari tuh bener-bener mandi di atas kita tuh adalah sinar matahari teman-teman. Dan itu di atas itu ada si solar tub lagi. Ini enak banget sih. Iya gak sih? Keren sih. Keren jadinya, maksud gue lega gitu. Kayaknya berasa mandi tuh disinari sama apa cahaya surga. Majikan cahaya surga. Gila, kan? Maksudnya seger banget dong bisa mandi ya. Iya bro, iya gak sih? Karena menurut gue kamar mandi itu adalah salah satu tempat yang terbaik untuk meditasi, men. Kontemplasi gitu. Tuh doi, dengerin. Kontemplasi. Habis itu kita mau masuk ke kamar keduanya teman-teman. Yang seru dari rumah ini, itu seakan-akan semua master bedroom. Walaupun ini adalah kamar yang lebih kecil, karena ini adalah kamar anaknya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini ada walk-in closet yang sama dan ada kamar mandi di dalamnya juga. Dan semua kamar mandinya itu ada jendela ya teman-teman. Jadi enak lah udara di dalam kamar mandi ini nggak akan terasa pengap. Dan ini gue suka banget cara dia naruh keramiknya teman-teman. Ini keramiknya itu benar-benar ukuran 30x60. Disusunnya begini nih, tinggi gitu ya. Jadi ngebikin si kamar mandi ini tuh kesannya tinggi dan benar-benar nggak sempit gitu, karena ditaruhnya begini, kesannya kamar mandi ini tuh benar-benar tinggi. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat tuh. Jadi di atas bangunan yang nomor 1 tadi yang kita samperin itu, di atas itu dikasih batu koral gitu teman-teman. Cuman sayangnya kita nggak bisa naik situ ya. Akan seru banget kalau ada tangga, kita bisa nongkrong di situ tuh. Dari situ ditaruh lah si tempat AC-nya. AC-nya Daikin, mantap. Kamera roh. Bros, taruh bros bentar. Apa sih? Bentar dulu. Ini ibu mertua gue men. Oh iya. Ya kan, minta dipesenin ini di Tokopedia. Biasa deh, ya kan. Dia pengen maskernya model baru. Oh iya. Apa kemarin namanya tuh? Masker apa? Masker bebek. Duckbill. Duckbill, nah itu tuh. Banyak di Tokopedia ya. Banyak men. Harganya murah juga ya. Lu beli Tokopedia mulu. Lu kalau mau tahu nih, ntar gue tunjukin lo ngiri. Gue mau ada di atas set gold. Emang lu udah platinum? Gila. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Mbak Silva dari Sila Sawangan. Kita mau nanya-nanya sama Mbak Silva. Cuman nih sekarang kali ini beda sama yang dulu-dulu, karena sekarang COVID-nya lagi gila banget. Jadi kita berdua sama-sama pakai masker. Ya kita harus jaga prokes ya Mbak ya. Betul, iya. Nah sekarang kita nanya sama Mbak Silva ya. Oke. Mbak Silva, kenapa sih orang itu harus beli rumah di Sila Sawangan ini? Nah, simple banget. Jadi kenapa harus beli Sila? Karena Sila ini adalah kota mandiri yang terbesar di Sawangan, seluas 102 hektar, tapi paling dekat sama Jakarta Selatan. Dan juga kita dekat dengan alam, yaitu 26 hektar danau alami, dan kita dibangun di lahan di atas golf course. Jadi di mana kebanyakan kota mandiri lain dibangun bukan di atas lapangan golf, cuman mungkin dekat golf, view-nya golf, tapi kita dibangun di atas lapangan golf nih. Jadi itu yang menarik. Jadi konturnya sendiri cantik, landscape-nya bagus, udaranya sangat bersih dan airnya bersih. Dan juga kalau pagi-pagi, jika kita beruntung, kita bisa lihat view Gunung Salak dan Gunung Gede. Menarik banget kan?
Ini kalau tempat ini tuh bebas banjir nggak sih, Bu? Nah, bebas banjir. Udah gitu, kita kenapa bebas banjir? Karena kita dibangun di atas 134 meter di atas permukaan laut. Jadi Oke. sudah pasti lebih adem udaranya. Lalu juga kita lebih cantik ya. Hijaunya tuh penghijauannya juga kita lestarikan. 70% dari penghijauan itu kita lestarikan dan kita hanya bisa membangun 45% dari area ini. Jadi 45% yang kita bangun, 55% yang area penghijauan dan area fasilitas. Bisa tebak nih kalau misalnya tingginya segitu masih berembun dong kalau pagi. Masih berembun banget, masih Oke. hijau, masih asri sekali. Sekarang kita mau nanya masalah yang paling penting dong di acara kita nih, Iya. yaitu masalah duitnya. Ada spesial nggak sih kalau misalnya kita mau beli di Sila Sawangan ini? Betul. Untuk tipe courtyard kita mulai dari 1,7 M saja Hmm. dan juga DP-nya hanya 10%, bisa dicicil 6 kali. Oke. Jadi untuk cicilan KPR ya per bulan sekitar 9 jutaan. Ya per bulan sudah bisa memiliki rumah seperti ini. Dan kabar baiknya tipe courtyard ini sangat diminatin. Jadi cuman hanya seterusnya 3 unit aja, itu pun tipe corner. Jadi teman-teman yang belum datang ke Sila Sawangan lebih baik cepat-cepat datang supaya kita bisa lihat, bisa temenin teman-teman semua di Sila Sawangan. Oke, tuh teman-teman nih saking laris ya, ini udah tinggal sisa sedikit lagi, teman-teman bisa datang ke sini. Apalagi yang menarik itu tadi yang Mbak Silva bilang, itu dia bisa dicicil DP, itu sampai 6 kali, 10% doang, dan itu nanti KPR-nya di 9 jutaan sebulan. Nah 9 jutaan sebulan itu kalau teman-teman tahu, penghasilan kita masih 3 kalinya, sekitar 27 jutaan. Tapi kita masih bisa join income karena pasangan kita, jadi kurang lebih mesti ada penghasilan 14-an lah seorang. Nah itu masih bisa ketangkep banget buat kaum milenial. Oke, Mas Silva, makasih banyak ya. Thank you udah nonton teman-teman. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Dan kita juga sekarang udah ada TikTok di Arsitektur Indonesia. Oke teman-teman, jangan lupa ini sekarang COVID lagi gila banget. Dan COVID itu nyata karena benar-benar Bang Doi itu sekarang lagi kena COVID-19. Dan keadaannya benar-benar sedih lah. Jadi kita setiap hari juga harus teleponin dia, kita harus hibur dia segala macam. COVID itu benar-benar nyata teman-teman. Jadi jangan lupa selalu pakai masker. Ciao. Oh, Be, ngapain, Be? Ayo cepat beres-beres kamu cepat. Misoginis. Wah misoginis. Lu jangan pakai misoginis dong. Gue takut nih kalau gitu. Nih gue bantuin deh. Yuk. Yang mana? Yang di sininya tuh masih dikasih HPL juga dan dikasih variasi stainless hitam. Stainless hitam. Aluminium. Buat bercandaan dia nih pasti nih. Udah tahu banget dia si culas. Jeng gitu ya. Apa Beb namanya Beb? Apa? Ini namanya apa? Kaca. Bukan kaca. Kanopi. Enggak yang lu pakai di Kelapa Gading. Hah? Oh, Lepas. Sonata. Maaf nih teman-teman. Masuk deh kita ke behind the scene. Hai teman-teman, nah sekarang kita udah sama Mbak Sila dan Silva. Nah, di sini. Oke. Udah lah ya.